Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Elsa Nurul Asmin and my student number is 061 2022 0003. And in this video, I will present a discourse analysis based on the story Alice in Wonderland as a part of an assignment for the discourse analysis course. And I will analyze several linguistic features like as implicature, presupposition, entailment, deixis, and reference, inference, and catapora, using quotes from the story to illustrate how these elements appear in a context. So, before I explain all the sentence I choose in a book, I will explain about the 7 terms I mentioned it before. And the first is implicature. Implicature adalah makna tersirat yang tidak dikatakan secara langsung, tetapi dapat dipahami dari konteks atau cara pengucapan. Contohnya, saat A bertanya, "Apakah kamu sudah makan malam?" Kemudian B menjawab, "Saya baru saja keluar dari restoran." Penjelasannya, B tidak menjawab langsung, tetapi mengimplikasikan bahwa dia sudah makan. Kemudian yang kedua, entailment atau implikasi secara logis. Penjelasannya, entailment adalah hubungan logis antara dua kalimat di mana kebenaran satu kalimat menjamin kebenaran kalimat lainnya. Contohnya kalimat yang pertama, semua burung bisa terbang. Dan kalimat kedua, seekor burung bisa terbang. Penjelasannya, jika kalimat satu benar, maka kalimat dua juga harus benar. Dan yang ketiga adalah presupposition atau praduga. Presupposition adalah asumsi yang dianggap benar oleh pembicara dan pendengar saat sebuah pernyataan dibuat. Contohnya, istrinya John cantik. Kalimat ini mempresuposisi bahwa John sudah menikah. Yang keempat adalah deixis. Deixis adalah kata atau frasa yang maknanya bergantung pada konteks, siapa yang berbicara, waktu, dan tempatnya. Contohnya, saya akan datang ke sana besok. Kata saya, ke sana, dan besok bergantung pada siapa yang berbicara dan kapan serta di mana. Kemudian anapora. Anapora adalah penggunaan kata yang merujuk ke sesuatu yang sudah disebut sebelumnya dalam kalimat atau teks. Contohnya, Ani membeli buku. Dia membacanya di taman. Penjelasannya, dia merujuk ke Ani dan membacanya merujuk ke buku. Yang keenam adalah inference. Inference adalah kesimpulan yang dibuat berdasarkan informasi yang tersedia, baik secara eksplisit maupun implisit. Contohnya, meja itu basah dan dia memegang payung. Inferensinya mungkin sedang hujan, dan penjelasannya kita menyimpulkan situasi hujan dari petunjuk dalam kalimat. Dan yang terakhir adalah katapora atau kata ganti depan. Penjelasannya, katapora adalah penggunaan kata, biasanya pronomina, yang merujuk pada sesuatu yang akan disebut kemudian. Contohnya, ketika dia masuk ke rumah, Maria langsung menelepon ibunya. Dia mengacu pada Maria yang baru disebut setelahnya. Mungkin itulah penjelasan singkat dari 7 kata yang saya sebutkan sebelumnya. Dan mari kita lanjut ke penjelasan berikutnya. So the quote is Ariel couldn't stop thinking about the human world. And the preposition is the sentence presuppose that there is a human world and that Ariel is not part of it, implying a separation between her world and the human world. And inference, we can infer Ariel has a strong emotional connection or
curiosity about the human world, which may affect her action later. And the second quote is, he knew he bet to tell the truth. And the anaphora is, he referred to someone mentioned earlier is relies on previous context to identify the subject. And the inference true is the reader infers the situation involving deception or conflict has occurred, and the telling the truth will have consequence. And the third quote is, the Belle opened the book and smiled. It was her favorite story. And the anaphora, it refer back to the book, showing backward reference for cohesion. And the inference is we infer Bella has read this book before and associates it with joy or confirm based on the reaction. And the last quote is, if only he could be brave like Mulan. And the implication is, this implies that he currently isn't brave and possibly feels inadequate compared to Mulan. And the inference, the reader infers admiration for Mulan and the desire for personal growth or change for the speaker. And the last is anaphora. Here refers to a male character mentioned earlier in the narrative. It connects to preferred discourse. So that's all for me. Thank you very much, and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.